telah bersukarela hadir pada pertemuan konseling kelompok kita hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sini ya teman-teman. Apakah teman-teman udah tahu kegiatan apa yang bakal kita lakukan? Belum. Ada yang sebagian udah, ada yang sebagian belum ya. Ya baik. Tapi sebelum kegiatan kita berlangsung, alangkah baiknya kita berdoa. Jadi di antara kawan-kawan ada nggak yang mau berdoa? Ada yang nggak mau memimpin doa pada kesempatan kali ini? Nggak ada. Oke, kakak pimpin ya. Oke. Ya, sebelum kita berkegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, sebelum itu konseling kelompok itu adalah penyelesaian masalah yang ada pada diri kawan-kawan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, masalah itu akan kita diskusikan secara berkelompok. Lalu saya sebagai ahli atau konselor akan membantu teman-teman menyelesaikan secara tuntas masalah itu tadi. Jadi diharapkan pada kesempatan kali ini kawan-kawan dapat mengemukakan permasalahannya ya secara satu persatu. Nah, terus kawan-kawan jangan takut pada konseling kelompok ini. Apapun yang kawan-kawan bilang, apapun yang kawan-kawan sampaikan itu tidak akan bocor kemana-mana. Dan diharapkan kepada kawan-kawan hanya membahasnya pada kelompok kita ini aja, oke? Nah, dan apabila kawan-kawan ingin memberikan pendapat, kesan, ataupun ada sesuatu hal yang mau disampaikan, kawan-kawan dapat mengangkat tangannya dan meminta izin. Nanti pemimpin kelompok akan mengizinkannya, gitu, oke? Nah, udah saya jelaskan pengertian konseling kelompok tadi. Apa sih manfaat yang akan kawan-kawan dapatkan setelah mengikuti konseling kelompok kan gitu. Nah, manfaat yang kawan-kawan dapatkan itu antara lain kawan-kawan itu bisa secara mudah dan bisa percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, kan? Terus tidak takut-takut ya, terus bisa lebih sensitif terhadap perasaan kawan-kawan terdekatnya gitu. Dan tujuan dari konseling kelompok ini adalah bisa melatih bersosialisasi kawan-kawan dan lebih pede, terus bisa lebih peka yang tadi ya, itu manfaat termasuk dalam tujuan juga. Dan bisa lebih menghargai pendapat kawan-kawannya. Oke, baik. Tapi sebelum itu kawan-kawan di sini udah pada kenal belum? Belum kenal ya? Cuman tahu apanya aja ya? Oke, nah sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Nah, dalam perkenalan ini kita bakal main namanya rangkaian nama. Gimana? Oke, saya jelaskan. Jadi, kakak sebagai pemimpin kelompok akan akan mengucapkan nama kakak, lalu warna kesukaan kakak. Nah, lalu dilanjutkan oleh teman sebelah kakak ini. Tapi dengan catatan dia harus menyebut nama kakak, warna kesukaan kakak, lalu disebutlah nama dia, lalu warna kesukaan dia. Begitu sampai seterusnya. Apakah dapat dipahami? Oke. Kakak mulai ya. Nama kakak Zahra Aulia, nama kakak Zahra, warna kesukaan
Warna kesukaan kakak putih. Lanjut. Zahra putih. Yasmin Tosca. Zahra putih, Yasmin Tosca, Naila hijau. Lanjut. Zahra biru. Salah. Putih. Ya, fokus. Tuh kan, Tela baru rangkaian nama loh. Nanti kita main lagi. Ya, fokus. Zahra putih, Yasmin Tosca, Naila hijau, Pika biru. Oke. Lanjut. Zahra putih, Yasmin Tosca, Naila hijau, Pika biru, Tias pink. Oke, lanjut Kak. Nisa ungu, Salah. Zahra putih, Yasmin Tosca, Naila hijau, Pika biru, Tias pink, Nisa ungu. Oke ya. Kakak satukan ya. Jadi Zahra putih, Yasmin Tosca, Naila hijau, Pika biru, Tias pink, Nisa ungu. Oke, sudah ya. Oke, masuk kita ke tahap peralihan. Nah, tapi sebelum kegiatan berlangsung, teman-teman udah tempat duduknya udah ini, udah nyaman? Udah, bisa kita lanjut? Oke, ketawanya dipending dulu ya. Oke. Boleh. Jadi, kita lanjut? Udah siap? Udah. Jadi pada Tias, tenang Tias. Oke. Nah, jadi konseling kelompok itu yang sudah kakak jelaskan tadi itu kakak jelaskan kembali ya biar mana tahu lupa. Konseling kelompok itu cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh ahli atau konselor dalam pemecahan masalah terhadap diri individu yang mengganggu kehidupan sehari-harinya. Nah, contohnya apa Kak? Jadi masalah-masalah yang terjadi pada diri itu misalnya rasa nggak tega, kayak walaupun kita udah nggak tegaan, kita udah direpotkan, tapi misalnya kita dalam kerja kelompok ya kan, semua itu kita yang buat. Nah, tinggal satu nih kerjaan lagi, tinggal nge-print. Itu kalau kita nggak bisa, terus alasannya aku nggak dibolehin mama, aku keluar, padahal kan bisa di printnya besok gitu loh. Terus kita nggak enakan, terus kita yang nge-print, jadi semua kerjaan itu kita yang nge-print. Nah, saking nggak enaknya ya, itu namanya dinamakan juga people pleaser. Jadi dia nggak bisa, udahlah biar aku aja semua, nggak masalah gitu. Nah, itu sebenarnya bagus dalam tanda kutip. Kalau misalnya darurat bagus, tapi kalau lama kelamaan kayak gitu, itu bisa merusak mental kita. Iya, karena kita kayak udahlah aku aja gitu, itu bisa merusak mental kita. Jadi kita nggak bisa loh, namanya kan kerja kelompok nih, itu kan kewajiban berdua, bukan kewajiban kita aja. Jadi itu kan keharusan ngerjakan tugas itu ya dua orang ini, nggak boleh kita aja yang ngerjain walaupun nama kita ikut di situ gitu loh. Itu juga mengajarkan kita tentang bertanggung jawab mengerjakan tugas dengan bagus gitu. Nah, kawan-kawan ada nggak permasalahan yang ada pada diri kawan-kawan? Mungkin bisa disebutkan satu persatu, dimulai dari sebelah kanan saya. Bisa? Sebelumnya perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Anissa Salsabila. Saya izin bercerita di sini ya. Saya termasuk orang yang nggak enakan sama orang lain. Pernah ada suatu suasana
Gimana? Dalam berkelompok tadi? Iya, yang kayak gitu. Oh iya. Itu aja? Iya. Nah, itu aja yang mengganggu ya? Jadi kayak kita merasa nggak enak terus gitu. Nah, Oke. Mungkin kakak sebelahnya bisa nggak usah diceritakan kak, bilang aja kan. permasalahan saya tentang insecure. Insecure, nggak percaya diri. Iya. Oke. Apa itu kak? Kayak tentang penampilan diri sendiri gitu. Oh, tentang penampilan diri sendiri. Iya. Pernah diejek berarti? Pernah. Oh pernah. Tunggu ya, kita skip dulu ya. Mungkin kakak ini apa masalahnya kak? Tidak bisa mengatur waktu. Oh, kurang bisa manage waktu. Oke, waktu apa itu kak? Waktu belajar, waktu tidur, atau semuanya? Belajar. Waktu belajar ya. Oke, kakak sebelahnya mungkin permasalahan apa yang kakak rasakan gitu yang mengganggu diri kakak gitu loh. Pelajaran di sekolah. Nah, kenapa tuh pelajaran di sekolah susah nangkap, kurang Susah. fokus, Susah nangkep susah nangkep. Karena apa itu? karena di kelas bising kali. Oh, karena suasana kelasnya. Oke, bukan karena gurunya. Bukan. Mungkin kakak Tidak bisa mengatur emosinya. oh tidak bisa ngatur emosi, dikit-dikit emosi kakak ya. Oke, baik. Nah, setelah kawan-kawan dengar beberapa masalah dari kawan-kawan, ada nggak masalah siapa dulu nih yang mau kita bahas pada konseling kelompok pada hari ini? Mungkin. Tias kali. Tias, sepakat semuanya? Iya. Kita bahas masalah Tias. Tias bersedia cerita? Bersedia. Oke. Boleh Tias ceritakan kenapa merasa tidak percaya diri agar kawan-kawannya juga tahu ya kan apa masalahnya biar kita selesaikan dengan tuntas. Silakan cerita. Ya. Saya merasa nggak percaya diri karena penampilan di diri saya sendiri. Karena ada di suatu hari saya pernah diejek karena penampilan saya yang terlalu gimana gitu bisa dibilang. Jadi saya sering dibully cuma karena penampilan saya. Kalau boleh tahu nih penampilan Tias tuh kayak mana menurut Tias? Menurut dia sih ya formal aja biasa gitu. Tapi menurut mereka kayak heboh banget gitu. Oh, heboh. Emangnya Tias pakai baju apa? Kok bisa dibilang heboh? Baju biasa gitu kayak celana kayak gitu kayak Yasmin gitu. Kayak Yasmin. Biasa aja nah. Biasa aja. Biasa aja. Terus Tias, apa yang mereka buat Tias? Sampai kamu nggak percaya diri gitu. Mungkin dikata-katain terus dijauhin juga. Dikata-katain, dijauhin. Jadi setelah kamu dikata-katain, setelah kamu dijauhin, apa yang kamu buat? Saya berapa? Jadi kamu ganti nggak ini kamu apa gaya Enggak sih. berpakaian kamu? Saya nggak berganti tapi pakaian biasa saya itu. Tetap Saya kayak merasa biarinlah omongan mereka gitu. apapun omongan mereka, yang penting saya udah tetap dengan pakaian saya gitu ya. Namanya ini gaya berpakaian saya gitu kan. Bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah udah tepat yang dilakukan si Tias itu? Benar sih, bisa. Menurut saya benar sih, dia harus jadi diri sendiri, jangan terlalu dengerin kata orang. Benar. Ada yang lain? Mungkin mau ngasih saran sama Tias? Biar kayak Tias ini silakan. Kakak ada lagi kak ada? Cukup. Nah mungkin dari kakak sendiri nih, ya kan dia nggak pede karena dia jadi badannya, jadi kayak apakah masa
bajunya terlalu dewasa gitu kan, menurut Tias seperti gitu kan, kayak apa sih salahnya sama baju Tias, kan Tias cuma ya kayak biasa orang-orang. Nah mungkin Tias tuh nggak usah dengerin kata orang-orang yang tadi yang marah itu. Nah mungkin bisa jadi orang yang ngomong kayak gitu tuh karena dia nggak mampu ya, karena dia iri ya kan. Terus ini masukan untuk Tias, selagi Tias nyaman berpakaian dengan sesuai ala gayanya Tias, silahkan dipakai selagi itu tidak seksi dan tidak kurang bahan gitu ya. Paham Tias? Ada lagi yang mengganggu Tias? Setelah itu kayak Tias mau tahu kayak mana caranya, kayak apa gitu. Gimana cara nyelesain masalah kayak gitu? Masalah sama orangnya? Heeh. Oh, gimana penyelesaian masalah orangnya? Mungkin menurut kakak ya, kakak sendiri ya, itu tuh Tias bisa ganti kawannya. Ya, karena hah? Enggak dong. Mungkin bisa diganti kawannya karena kayak emang lingkungan itu sangat berpengaruh ya ke diri kita. Karena kayak menurut kita itu bagus, menurut orang tua kita bagus, tapi karena kawan kita yang iri, kawan kita dengki, jadi kayak dia ngata-ngatain kita itu berpengaruh sama kita. Yang tadi kita oke-oke aja pakai baju ini, jadi karena perkataan dia jadi kayak masa sih kayaknya sebelum dia cakap nih aku oke-oke aja lah, kok setelah dia cakap kok tambah parah ya gitu, kok aku merasa nggak pede ya. Nah mungkin kawan-kawan yang kayak gitu tuh nggak usah terlalu didekati, kayak berteman bisa tapi dijauhi secara perlahan gitu loh, biar nggak mempengaruhi kita juga. Jadi kalau misalnya apa salahnya kalau kita mau pakai pakaian yang semau kita, senyaman kita, tapi orang lain nggak suka? Kan nggak ada sangkut pautnya kan sama orang lain, kayak baju kita yang beli, mama kita yang beli kan, masa dia mengkritik. Cuman kalau kritikannya tadi menurut dia baju kita terlalu terbuka, tapi nyatanya kita udah maksimal mungkin menutupnya, nah itu perlu ditanyain lagi, menurut dia itu terbuka dari persepsi mana, menurut dia itu terbukanya itu dari sisi mananya gitu. Jadi kita bisa tahu, kalaupun menurut dia terbuka bajunya terlalu pendek, nah mungkin bajunya kita, mungkin kalau emang itu betul yang dibilangnya, kita bisa memperbaiki lagi kan, kita pakai baju panjang ataupun kita bisa pakai hijab gitu. Ada lagi Tias? Tidak. Atau mungkin kawan-kawannya yang ingin memberikan saran sama Tias, kayak mana Tias ini menghadapi insecure-nya? Ada? Gak ada? Oke. Nah, udah nampaknya ngantuk ya kayaknya ya, udah mau sore juga, waktu Tia tidur siang. Kayak mana kalau misalnya kita main game dulu? Boleh. Nah, di sini nama gamenya itu game kelipatan 3. Jadi setiap kelipatan 3 itu diganti dengan kata dot. Jadi kayak misalnya ya, 1, 2, dot, 4, 5, dot gitu. Paham? Kita main sampai angka 30. Oke? Paham? Ya. Salah nggak masalah. Salah nggak masalah. Kalau ada keliru itu nggak masalah. Oke? Dimulai dari kakak ya. Nanti kita musing sampai 30. Oke? 1, 2, dot, 4, 4, 5, dot, 7, 8, dot, 10, 11, dot, 12, 13, dot, 13, 14, dot, 15, 16, 16, 17, dot, 19, 20, dot, 22, 23, dot, 25, 26, dot. 28, 29, dot. Oke, habis. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Nah, kegiatan kita udah hampir berakhir. Kakak mau minta mau minta kawan-kawan untuk mengemukakan kesannya masing-masing tentang kegiatan yang kita laksanakan ini. Mungkin dari kakak ini, kesan
pesannya? Pesannya yang pertama seru sih, bisa bareng-bareng yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Semoga bisa berteman ya. Ya, amin. Ya, ada lagi yang mau ngasih kesannya? Boleh dia. Kesannya bisa memperbaiki masalah gitu. Terus juga lebih dekat sama teman yang paling nggak kenal gitu. Oke, terima kasih dia. Ada lagi kawan-kawan? Gak ada. Oke, kalau itu kakak minta pesannya nih. Pesannya dalam konseling kelompok kita ini. Kayak misalnya mungkin di pertemuan selanjutnya kawan-kawan bisa dengan terbuka menyampaikan masalah-masalah yang ada pada dirinya. Nah, itu contoh. Mungkin kawan-kawan ada yang mau memberikan pesan kepada pemimpin kelompok atau kepada sesama anggota gitu. Ya, boleh Yasmin? Semoga pertemuan selanjutnya bisa berteman lagi. Bisa lebih dekat ya Yasmin ya. Lagi? Udah cukup. Terima kasih Yasmin. Ada lagi? Boleh? Semoga dengan bisa memperbaiki semua masalah. Ya, amin ya. Kita bahas satu-satu ya. Oke, nah setelah itu setelah kita dengar tadi cerita dari kawan kita si Tias, ada nggak sesuatu yang kawan-kawan pikirkan, kawan-kawan pikir kayak kita harus apa ya untuk melawan insecure terhadap diri sendiri, atau kawan-kawan berpikir bagaimana ya cara mengatasi insecure ini? Ada nggak? Ada teman-teman? Ya, bisa? Ada? Biar kita nggak insecure lagi gitu, kayak kawan-kawan harus ngelakuin apa gitu. Introspeksi diri. Introspeksi diri untuk apa? Biasnya atau kawannya? Kak Tiasnya. Biasanya jadi kayak lebih kayak ngecek ya yang mana yang salah gitu. Mungkin kawan yang ngomong komentarin bajunya, Kak Tiasnya harus introspeksi diri. Nah, mungkin bisa kayak gitu. Terus ada lagi, kalau kita dikucilkan lah, apa yang kawan-kawan lakukan? Apa yang bakal kawan-kawan lakukan? Kayak dibully gitu tentang baju tadi, apa yang bakal kawan-kawan lakuin? Apakah kawan-kawan diem aja, ngelawan, atau kayak bersikap tegas? Gimana? Bersikap tegas. Bersikap tegas. Kayak mana Kak bersikap tegas itu? Biasa gitu. Kita dengerin pendapat dia ya kan, tapi kita tetap dengan pendirian kita, maksud kakak gitu. Oke. Nggak didatangi Kak? Nggak dilabrak gitu? Nggak usah ya, nggak boleh pakai kekerasan ya. Permasalahan sedikit ya kan. Nah, setelah itu kakak mau ini kan lagi nih, apapun yang kita bahas setelah kita dengar permasalahan si Tias tadi, kakak harapkan jangan dibahas di selain kelompok ini, oke? Bisa dimengerti. Kita rahasiakan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kakak sampaikan pada kelompok ini, kita rahasiakan. Hanya kita aja boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan banyak permasalahan dari kawan-kawan yang belum diselesaikan secara tuntas. Nah, kayak mana kalau misalnya kita atur lagi waktu untuk menyelesaikan permasalahan kawan-kawan? Apakah kawan-kawan bersedia? Ya, nanti kita atur waktunya ya. Oke, kawan-kawan kapan luangnya, saya kapan bisanya, nanti kita atur lagi untuk membahas permasalahan kawan-kawan. Oke. Nah, di sini kegiatan kita sudah berakhir.
Nah, saya ingin berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok dari awal sampai dengan akhir dengan semangat dan bersukarela. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan kita pemahaman tentang diri sendiri dan dapat lebih menghargai diri kita sendiri. Oke? Oke. Sebelum kegiatan ini diakhiri, tadi kita udah buka dengan doa kan? Jadi kita tutup dengan doa lagi. Baik, doanya saya pimpin lagi untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Kita akan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kawan-kawan. Nah, nanti kita atur lagi waktunya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.